Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dapat merasakan Ramadan dengan sehat walafiat. Di sini saya akan berkutum dengan judul Al-Quran Pedoman Utama Insan Beriman. Pada tanggal 17 Ramadan ditetapkan sebagai hari nuzulul Quran atau hari diturunkannya Al-Quran. Ini berkaitan dengan wahyu Allah yang turun pertama kali kepada Nabi Agung Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Sebuah negara itu bisa berjalan baik dan tertib, aman, tentram itu karena mereka menaati dan memiliki sebuah pedoman yang baik pula. Seperti halnya umat manusia yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam, dengan pedoman hidupnya adalah kitab Taurat, dan orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW hingga saat kiamat kelak, termasuk kita sekarang ini, yang pedomannya adalah Al-Quranul Karim. Allah telah berfirman pada surat Al-An'am ayat 155 yang artinya, dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati, maka itulah dia, dan bertakwalah kamu agar kamu diberi rahmat. Perlu kita ketahui, Al-Quran dirancang oleh Allah sedemikian rupa, mencakup berbagai aspek kehidupan dan masalah seperti akidah, syariah, muamalah, akhlak, sejarah, bahkan teknologi. Rasul Muhammad SAW pun menganggap bahwa Al-Quran adalah satu-satunya pedoman hidup dan jalan keselamatan bagi umatnya. Beliau bersabda, "Aku tinggalkan dua hal yang kalian tidak akan tersesat selagi kalian berpegang teguh kepada keduanya, yakni Kitabullah, Al-Quran, dan Sunnah Rasulnya." Untuk lebih jelasnya, saya akan menyampaikan beberapa contoh isi kandungan Al-Quran. Seperti pertama, perihal akidah. Akidah atau keyakinan terhadap Sang Pencipta merupakan pondasi dari semua tingkah laku manusia. Al-Quran dengan tegas menyatakan bahwasanya Allah adalah Tuhan yang Maha Esa dan wajib disembah dan Maha Kuasa. Tentang kebesaran Allah, Al-Quran banyak menyebutkannya, antara lain surat Al-Baqarah ayat 163 yang artinya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Keyakinan akan keesaan Allah yang diyakini Islam disebut juga dengan monoteisme. Yang kedua adalah perihal peribadatan. Peribadatan atau ritual yang dilakukan oleh orang yang beragama itu sudah bagi Islam itu sudah ditegaskan, sudah diperintahkan oleh Al-Quran untuk melaksanakan sholat, zakat, Ramadan, haji, dan lain-lain. Oleh karena itu, Al-Quran berisi dasar-dasar yang maka perlu dijabarkan pelaksanakannya, yakni dengan hadis Rasulullah dan ijtihad para mujahidin. Yang ketiga, perihal muamalah. Muamalah adalah hubungan atau interaksi antara manusia dengan Tuhannya. Maka caranya adalah dengan berdoa. Adapun hubungan dengan sesama manusia atau hablum minanas, caranya adalah dengan menyantuni fakir miskin, terus
perdagangan, pernikahan, dan lain-lain. Nah, yang keempat adalah perihal akhlak. Akhlak seperti akhlak, etika, budi pekerti, dan sopan santun itu semua sudah diatur di dalam Al-Quran. Yang kelima, perihal sejarah. Betapa banyaknya ayat-ayat menyebutkan tentang kehidupan sebelum Nabi Muhammad SAW atau kehidupan di zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW yang diceritakan di dalam Al-Quran, yang dimana tujuannya adalah untuk menjadi teladan bagi manusia-manusia setelah Nabi Muhammad atau setelah zaman itu. Nah, yang keenam adalah perihal teknologi. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang secara filosofis terkandung di dalamnya teknologi yang tinggi, seperti penjelajahan ruang angkasa, mengolah besi menjadi pakaian perang, dan terjadinya hujan, gravitasi bumi, dan lain-lain. Pokoknya yang jelas, Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci terlengkap yang harus kita pelajari sebagai umat Islam. Kita baca dan kita pahami maknanya. Semoga kita dapat mengamalkan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.